Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berada kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita akan kembali mengkaji dua pembahasan yang sudah tertera dalam buletin. Bisa diralat dulu buletin edisi 73. Ya, buletin edisi 73. Nantinya akan kita kaji yang pertama Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lalu kita akan ulas lagi dari fikih ibadah dari Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Monggo bisa dibaca. Kita masuk hadis 1473 yaitu tentang doa meminta hidayah dan istiqomah di atas kebenaran. Ada beberapa harokat yang ini saya keliru di layout. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, kitab Ad-Da'awat, kitab kumpulan doa bab 250 keutamaan doa. Doa meminta hidayah dan istiqomah di atas kebenaran. Hadis nomor 1473. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma hdini wasaddidni wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Rawahu Muslimun. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ucapkanlah Allahumma hdini wasaddidni. Artinya, ya Allah berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Artinya, ya Allah aku meminta kepadamu hidayah dan kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat ini hadis riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ucapkanlah Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma hdini wasaddidni. Itu artinya ya Allah berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Itu artinya ya Allah aku minta kepadamu hidayah dan kebenaran. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ingat di sini Imam Nawawi masih membawakan hadis ini dalam bab keutamaan doa. Jadi masih seputar doa yang beliau bahas dan doa-doa yang sifatnya jawami'ul kalim, ringkas namun syarat makna. Maknanya padat. Kalau di sini minta petunjuk, namun nanti ada rincian pengertian yang ada. Nanti kita lihat keterangan dari doa terlebih dahulu. Monggo dibaca. Keterangan doa. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa meminta hidayah as'alukal huda di sini adalah hidayah berupa petunjuk dan bimbingan, berarti berupa pengajaran.
Sedangkan meminta as-sadad adalah meminta istiqomah dan pertengahan dalam berbagai urusan. Maksudnya kita meminta kepada Allah agar diberi taufik senantiasa berada dalam kebenaran untuk setiap perkara. Nah, as'alukal huda maknanya ya Allah berikanlah petunjuk, yaitu petunjuk dalam hal pembimbingan atau pengajaran. Karena hidayah itu para ulama bagi jadi dua. Yang pertama hidayah irsyad wal bayan, yaitu hidayah berupa petunjuk dan penjelasan. Ya, ini seperti ada yang ceramah, ada yang kasih tausiah gitu. Dia beri petunjuk dengan memberikan pengajaran. Semua orang bisa memiliki yang pertama ini. Namun ada lagi yang kedua, yaitu ada hidayah taufik. Ya, ada hidayah taufik. Kalau hidayah taufik murni dari Allah, Allah yang beri. Yaitu taufik supaya bisa beramal. Namun orang terlebih dahulu dapat hidayah yang pertama, hidayah irsyad wal bayan. Dia dapat itu dulu. Artinya belajar dulu. Baru kemudian nanti hidayah taufik untuk beramal itu datang. Sedangkan yang dimasukkan dalam doa, kalau tadi keterangan dari Imam Nawawi, hidayah yang dimaksudkan hidayah petunjuk, berarti dalam doa ini maknanya adalah kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya petunjuk, bisa belajar terus. Sehingga dari saya belajar terus ini, ya Allah berikanlah saya hidayah taufik lagi. Itu hidayah taufik supaya saya bisa ngamalkan ilmu tadi. Jadi intinya maksud Allahumma inni as'alukal huda, atau tadi Allahumma hdini, ya, ihdini itu maksudnya ya Allah berikanlah petunjuk, yaitu hidayah berupa petunjuk, pengajaran, pembimbingan. Sedangkan as-sadat maknanya tadi adalah meminta istiqomah. Sudah dapat hidayah tadi, namun hidayah bukan satu waktu saja kita peroleh, butuh lagi untuk istiqomah, biar terus tetap beramal, biar terus berada dalam majelis ilmu, biar tidak goyah imannya. Nah, itu butuh istiqomah. Ini meminta istiqomah dan pertengahan dalam berbagai urusan. Itu yang dimaksudkan dengan as-sadat. Maka ringkasnya doa ini berisi permintaan hidayah dan permintaan agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Ada keterangan di bawahnya lagi, intinya doa ini. Intinya doa ini berisi permintaan yang sangat penting, yang dengan keduanya bila diperoleh akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Yaitu yang diminta dalam doa adalah al-huda, hidayah petunjuk, dan as-sadad, yaitu istiqomah di atas kebenaran. Akan mendapatkan keberuntungan, diganti huruf U di situ. Nah, di sini para ulama terangkan dua ini diperoleh, maka dia mendapatkan keberuntungan dan dia mendapatkan kebahagiaan. Dia mendapatkan al-falah dan dia mendapatkan as-sa'adah. Al-falah yaitu keberuntungan. Keberuntungan apa? Selamat dari siksa neraka dan dimudahkan masuk surga. Ya, jadi kalau ada kalimat al-falah, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, punya maksud. Beruntung yaitu selamat dari siksa neraka dan dimudahkan masuk surga. Nah, terus ada lagi lanjutannya. Meminta kepada Allah petunjuk berarti kita meminta agar diberi petunjuk kebenaran secara global dan terperinci. Juga diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut secara lahir dan batin.
Nah, berarti kita minta agar diberi petunjuk kebenaran secara global dan terperinci. Juga diberi taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut secara lahir dan batin. Lalu, Adapun meminta kepada Allah as-sadad berarti meminta kepada Allah taufik dan istiqomah dalam segala perkara agar terus berada di dalam kebenaran. Jalan istiqomah ini dalam perkataan, perbuatan dan i'tiqad, yaitu keyakinan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Bagi yang memperoleh as-sadad akan mendapatkan dua faedah, yaitu amalan akan diperbaiki, yaitu solahul amal, dan dosa-dosa akan diampuni, maghfiratul dzunub. Nah, lihat di sini permintaan as-sadad itu seperti dalam ayat ada kalimat sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Sadida itu yang benar. Di sini berarti kita maknakan ayat ini sadid di sini sama dengan as-sadad tadi. Nah, tadi kalau orang itu perkataannya lurus, perkataannya benar, maka dia akan mendapatkan dua manfaat. Yuslih lakum a'malakum, amalannya akan diperbaiki. Artinya amalannya jadi baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosanya akan diampuni, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti dosa-dosanya akan diampuni. Lalu dilanjutkan lagi, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Terus dari Abu Burdah. Dari Abu Burdah bin Abu Musa bahwa Ali berkata, Nabi SAW bersabda, Salillaha ta'ala al-huda was-sadad wadhkur bil huda hidayataka tariq wadhkur bis sadad tasdidakas sahm. Mintalah kepada Allah hidayah petunjuk dan istiqomah di atas kebenaran. Sebutlah al-huda, yakni petunjuk, maka engkau akan mendapatkan hidayah petunjuk. Sebutlah as-sadad, maka arah panahmu akan lurus sampai tujuan. Nah, di situ ini jelas di hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Hadisnya sahih. Di sini dikatakan mintalah pada Allah al-huda, petunjuk, mintalah pada Allah as-sadad, yaitu agar benar. Kalau kita minta pada Allah al-huda, maka kita akan mendapatkan hidayah. Kalau kita minta pada Allah as-sadad, maka kita akan semakin berada di jalan yang lurus. Sekarang faedah hadis. Faedah hadis dari penjelasan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Faedah hadis yang pertama, orang yang berdoa hendaklah semangat meminta kepada Allah hidayah dan istiqomah, yaitu istiqomah dalam beramal dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Yang kedua, hendaklah setiap orang meminta tolong kepada Allah dalam setiap urusannya, termasuk dalam meminta hidayah dan istiqomah. Tak boleh kita bergantung pada diri kita sendiri yang lemah. Nah, lihat, disebutkan orang yang berdoa hendaklah semangat minta kepada Allah hidayah dan istiqomah, yaitu istiqomah dalam beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Lalu yang kedua, kita harus banyak-banyak meminta tolong pada Allah. Tidak boleh bergantung pada diri sendiri yang lemah. Mau istiqomah, jangan gantungkan pada diri sendiri. Saya yang penting bisa ngaji. Saya kan hadiri kajian rutin terus. Saya nggak mungkin bisa malas gitu, tidak mungkin. Tetap harus minta tolong pada Allah. Maka doa penting. Dia lakukan sebab, lakukan usaha, sambil dia iringi juga dengan doa. Doa akan semakin menolongnya. Nah, intinya doa di atas tadi, doa dalam hadis di atas bisa dirangkai menjadi berikut ini. Jadi saya gabungkan tadi. Ya,
Para ulama biasa gabungkan tadi, Allahumma hadini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Sebagian biasanya rangkai dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Terus dia baca ini, Allahumma hadini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Bisa digabungkan dengan itu. Nah, itu tadi pembahasan doa dari Riyadhus Shalihin.